Selamat siang keluarga besar Unika Atmajaya dan pemirsa sekalian. Perkenalkan, saya Angelin selaku host pada podcast Perluni pada siang hari ini. Dan saya bersama dengan pembicara pada siang hari ini, Kak Albertus Andika yang biasa dipanggil Kak Andika. Dan Kak Andika ini merupakan alumni Fakultas Hukum pada tahun 2008 dan lulus pada tahun 2012, betul ya Kak ya? Iya. Dan di tengah-tengah kesibukan Kak Andika bersedia meluangkan waktu balik lagi ke kampus Atmajaya ya Kak untuk sharing ilmu juga untuk pada podcast yang hari ini. Ya, terima kasih banyak untuk undangannya. Iya, sama-sama Kak. Ya. Thank you juga. Dan di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi ngobrol tentang gimana perkuliahan pas Kakak selagi jadi mahasiswa, terus setelah lulus sebagai alumni gimana. Dan juga aku dengar-dengar Kakak juga ada kesibukan menjadi BOD Ikatan Alumni ya. BOD Ikatan Alumni LPDP, beasiswa LPDP ya Kak. Oke, thank you banget Kak. Nah, tadi kan Kakak lulus 2012 ya Kak. Berarti setelah jarak waktu yang cukup lama nggak ke kampus gitu. Dan setelah balik lagi ke kampus, gimana nih Kak experience-nya? Lihat gedung-gedung udah ada yang baru atau gimana tuh Kak? Perubahan-perubahannya. Sangat ini ya, pertama ya terima kasih sekali lagi ya. Saya udah diundang di sini. Saya juga melihat Atmajaya ini perubahannya juga sangat pesat. Apalagi saya juga dengar sekarang ada kampus di BSD. Dan juga saya lihat kantinnya udah beda sama kantin yang sekarang. Ya, saya sangat senang bisa sharing terkait dengan pengalaman saya seperti itu. Iya, berarti udah ada perubahan-perubahannya Kak. Terus juga tadi kantinnya sebelumnya di mana tuh Kak? Yang sekarang kan udah di gedung baru tuh. Kantinnya yang sekarang itu kalau zaman dulu itu bangunannya tuh tertutup gitu. Kalau sekarang bangunannya tuh udah terbuka gitu. Beberapa menu makanan saya lihat masih ada, tapi beberapa yang enak juga udah tidak ada. Sayang sekali itu, tapi ya nggak apa-apa. Oke, jadi pas tadi masuk robek-robek pas mahasiswanya jadi keinget ada kilas balik lagi ya Kak. Ya. Dan sekarang Kak Andika udah jadi senior lawyer di MKK Law Firm ya Kak, betul ya? Dan bisa diceritain nggak Kak kesibukan sekarang? Dan aku dengar juga Kakak dulu magang juga waktu itu di MKK Law Firm ya Kak. Jadi gimana tuh sekarang bisa menetap bahkan jadi senior lawyer yang dulunya jadi anak magang di situ Kak? Oke, terima kasih. Jadi mungkin mungkin saya akan cerita nggak langsung ke MKK-nya ya. Tapi saya cerita dulu, saya tuh lahir di Surabaya. Saya sempat TK mungkin ya di Jogja, lalu saya melanjutkan SD sampai SMA di Kota Malang. Setelah itu saya ke Jakarta untuk kuliah. Nah, ini memang ke Jakarta untuk kuliah ini salah satu hal yang keberanian yang saya lakukan. Karena kenapa? Karena pada saat itu posisi dari keluarga saya memang memposisikan untuk bisa kuliahnya di Malang aja. Cuma saya lihat memang di media banyak lawyer-lawyer besar itu di Jakarta, jadi saya pengen banget masuk ke Atmajaya. Tapi ya memang mungkin untuk bisa masuk ke Atmajaya ini mungkin perjuangan saya berbeda sama perjuangan teman-teman yang lain gitu. Dulu saya masuk Atmajaya itu kan kita isi formulir, kita ada tesnya, tes masuknya. Saya di tes masuk yang pertama itu saya tidak lulus. Saya nggak lulus masuk Atmajaya pada saat itu. Ya mungkin karena libur panjang, mungkin udah jarang buka buku-buku matematika gitu. Jadi mungkin hasil tesnya kurang baik. Sampai pada saat itu tuh di bulan Mei saya dapat berita nggak lulus. Padahal Agustus sudah intake masuk ke Fakultas Hukum. Sampai ada salah satu saudara saya bilang kayak gini ke saya, kamu sabar ya, kamu nanti dapat sekolah. Pusing gitu saya. Tapi ya puji Tuhan Atmajaya ternyata buka rekrutmen tahap akhir di bulan Juli. Yang mana di situ saya bisa lulus. Singkat cerita di Atmajaya saya masuk di Fakultas Hukum. Saya di Atmajaya mendapat kesempatan masuk ke organisasi Atmajaya Moot Court Guild. Di situ saya ingat, di situ pada saat saya masuk di Atmajaya Moot Court Guild, di situ ada yang interview, seleksi, biasa masuk organisasi. Di situ ada senior saya, Doni, ada Adit Tumakaka. Di situ juga ada
presidennya namanya Novita Lianggakumala. Nah, beliau kasih ke saya kesempatan untuk bisa jadi anggota angkatan ketiga pada saat itu di Moot Court itu. Nah, di angkatan Moot Court itu waktu itu saya masuk ke hukum nasional. Jadi kalau di Moot Court itu ada namanya hukum nasional, hukum internasional. Moot Court itu adalah organisasi peradilan semu. Jadi kita memberikan simulasi terkait dengan persidangan dan juga ada perlombaan-perlombaan gitu melawan universitas-universitas di Indonesia. Ada juga yang internasional. Nah, waktu itu saya masuk ke yang nasional. Nah, cuman mungkin ini udah rencana Tuhan ya, di 2010 itu Atmajaya menjadi host Philip Jessup International Moot Court Competition. Ini kayak World Cup-nya hukum. Gitu. Dan Atmajaya untuk national round-nya jadi host pada saat itu. Nah, waktu itu karena Atmajaya jadi host, dia butuh komite panitia untuk bikin acara itu. Nah, di situ saya saya apply di situ. Saya dari nasional, bahasa Inggris saya belum begitu bagus gitu. Di situ untungnya pada saat itu senior-senior yang ada di situ, Doni, Novita, itu semua mereka kasih saya kesempatan untuk saya bisa jadi bailiff di sana. Ditambah lagi juga di sana di Moot Court itu kita banyak belajar sama senior-senior yang memang bidangnya hukum internasional. Di situ ada Jane Eileen, beliau expert di bidang hak asasi manusia. Lalu ada juga Kak Betty Yolanda, itu alumni-alumni Atmajaya yang sangat-sangat hebat. Nah, di situ saya diajarkan tentang hukum internasional, diajarkan tentang bahasa Inggris. Waktu itu, grammar saya hancur itu. Demi saya bisa bahasa Inggris saya bisa lebih baik, saya itu setiap bulan bisa nabung uang 50 sampai 100 ribu. Sampai ngumpulin uang sekitar 700-800 ribu. Terus saya kursus bahasa Inggris di Fakultas Ilmu Budaya di UI. Nah, di Fakultas Ilmu Budaya UI saya kursus Inggris, di saat yang sama saya ikut Moot Court. Singkat cerita, saya ikut lomba waktu itu Asia Cup Moot Court Competition, di mana pada saat itu tim saya gagal untuk lolos ke Jepang. Tapi di tahun berikutnya di situ saya ikut lagi, tapi saya di situ sebagai coach. Waktu itu ada teman-teman angkatan 2010, mereka sangat talented. Mereka bergabung di situ untuk menjadi tim. Lalu kita lolos as a team gitu ke Tokyo, Jepang. Nah, dari situ memberikan saya keberanian untuk masuk ke pengurusan Atmajaya Moot Court Guild. Pada saat itu saya menjadi seorang sekjen. Dari situlah terbuka kesempatan saya di Atmajaya dapat scholarship, namanya Bank Mandiri Scholarship. Nah, di situ saya dapat uang tunai sekitar 5 juta rupiah, di mana dari uang itu saya pertama kalinya saya beli laptop. Jadi dari tahun 2008 sampai 2010 saya nggak pakai laptop. So I have no luxury. Kayak mungkin some people sekarang punya luxury untuk akses laptop, karena sekarang harganya mungkin udah lebih affordable compared to 10 years ago gitu. Cuman di situ saya dapat kesempatan, di situ saya beli laptop bekas waktu itu. Di website ada namanya Kaskus. Di situ ada forum jual beli, saya beli laptop bekas harganya 3 juta. And I use that, saya pakai itu laptopnya untuk ikut lomba Jessup, Moot Court akhirnya saya ikut Jessup, yang dulunya saya panitia, saya ikut jadi peserta. Terus gitu saya pakai itu juga untuk bikin skripsi saya, and then saya lulus. Nah, pada saat saya lulus itu saya melihat di Indonesia ini kantor hukum ini ada apa aja sih gitu. Ternyata banyak sekali kantor-kantor hukum yang sangat-sangat bagus gitu. Tapi saya lihat ternyata ada satu kantor hukum yang menurut saya ini berbeda dengan yang lain. Yaitu salah satunya ini kantor hukum yang saat ini saya kerja, yaitu MKK, Mokhtar Karwin Komar. Kenapa? Karena law firm ini berdiri dari tahun 1971. Udah lama banget ya Kak. Itu sangat lama, dan dia didirikan oleh Pak Mokhtar Kusumatmaja. Di situ saya lihat, wah, kok hebat banget ini, ada law firm yang dari tahun 1971 bahkan sampai detik ini masih survive. Sedangkan beberapa law firm yang lain itu udah bubar lah, atau mungkin
udah pecah kongsinya, partnernya gitu. Jadi saya merasa, oh kalau saya mau belajar yang lebih baik lagi, saya harus belajar sama orang yang bisa membina law firm sampai Betul. panjang gitu. Gimana caranya gitu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk apply ke sana. Nah, zaman dulu itu apply nggak pakai soft copy, tapi hard copy. Oh, jadi datang ke kantornya langsung. Jadi kita ke tempat fotokopi itu kita ngeprint berkas CV itu sampai 20 kopi. CV sama ini, terus kita kasih amplop gitu. Waktu itu saya pikir, oh kalau amplop saya coklat itu kelihatan mirip sama yang lain gitu ya. Kalau orang mau apply kerja itu dia tuh harus apply-nya tuh pakai hard copy. Beda sama sekarang ya, Beda sama sekarang. Nah, dan itu saya print 20 kopi CV, terus saya tahu bahwa oh ternyata kalau untuk apply itu semua orang pakai amplop coklat, saya cari amplop putih. Susah tuh lumayan cari amplop putih, itu nggak banyak yang jual, bahkan detik ini nggak banyak yang jual. Banyak kan yang coklat yang di Itali itu. Nah, habis itu saya bikin rute sebar-sebar CV, keliling CV gitu, sampai sisa ada satu CV. Terus satu CV ini itu ke MKK, cuma udah sore, udah 4:30. Terus saya udah capek gitu, tapi hati kecil saya tuh bilang, udah Andika, drop aja CV-nya ke situ, lu jalan aja gitu. Ya udah, akhirnya saya drop ke situ. Ternyata setelah 2 hari 3 hari saya dipanggil untuk interview. Singkat saya interview di sana dengan manajemennya, dengan Ibu Aryani, Pak Mulyana di situ, dan akhirnya saya diterima untuk magang di sana. Di sana saya belajar dengan lawyer-lawyer yang udah puluhan tahun berpengalaman, dan juga foreign lawyer. Di sana juga mempekerjakan lawyer-lawyer asing. Nah, di situ saya tahu bahwa lawyer-lawyer asing ini ternyata mereka belajar bisnis ya, nggak cuma hukum gitu. Saya juga baru tahu ternyata di Amerika itu kalau orang jadi lawyer, dia nggak bisa langsung ambil hukum. Bachelor of Law itu nggak bisa. Jadi dia harus ambil S1 dulu yang lain apa. Dan rata-rata orang ambilnya Business Administration. Di situ saya jadi punya ilham, berarti pantas aja lawyer-lawyer asing itu jago banget dia bikin suatu kontrak yang berhalaman-halaman, karena mereka udah ada basic tentang bisnisnya. Nah, akhirnya di situ saya carilah kesempatan kira-kira saya bisa melanjutkan S2, bagaimana caranya gitu. Disitulah saya berusaha untuk mendapatkan beasiswa untuk apply S2 gitu. Oke, menarik banget ya Kak. Berarti dari awalnya Kakak sebenarnya udah keburu sore gitu ya. Terus juga tapi hati kecil Kak Andika sendiri kayak oke, coba aja deh gitu ya. Berarti sebelumnya nggak terlalu ada berharap banyak ya Kak? Iya, berharap sih ada. Cuman biasa ya, kalau udah sore-sore mahasiswa tuh, jadi zaman dulu tuh kita tuh keliling antar gedung. Jadi misalnya, ini gedungnya di Sona Topaz, ini gedungnya di Mayapada. Jadi keliling jalan, udah keburu capek drop juga gitu. Gitu. Okay. Jadi begitu tuh ada, ini MKK itu di gedung Wisma Metropolitan 2, sekarang namanya WTC 6. Nah, tapi sekarang udah pindah ke WTC 1, tempat gedung HSBC. Itu benar-benar udah sore, lapar, kayak mager gitu. Awalnya saya udah balik ke Atma itu. Udah sempat balik. Terus akhirnya saya ngedrop balik lagi. Oke, tapi nggak sia-sia ya Kak perjuangannya. Sore-sore udah lapar, balik lagi, dan akhirnya Kakak keterima di MKK. Waktu itu sebagai internship berarti Kak? Iya, intern. Sebagai intern, dan akhirnya Kakak di hire full time di sana ya Kak? Wah, interesting banget, dari tadinya sebagai mahasiswa internship, terus sekarang udah bisa jadi senior lawyer di sana ya Kak. Berarti udah berjalan berapa lama tuh Kak? Kurang lebih kalau dari 2012 itu sekarang mungkin udah 12 tahun. Karena 12 tahun. Karena 2016 saya kan ambil Master of International Business di Melbourne University. Itu habisnya sekitar 2 tahunan. 2 tahun lah ya. Iya, berarti tadi kan Kakak sempat mention tentang beasiswa ya Kak. Kakak ada keinginan untuk lanjut S2 di luar negeri gitu, dan akhirnya Kakak cari-cari tentang beasiswa. Nah, sebelum kita lari ke beasiswa nih Kak, terus Kakak udah jadi di MKK Law Firm itu, berarti Kakak ada gapnya dulu ya? Setelah Kakak di MKK Law Firm, Kakak lanjut S2 dulu, baru balik lagi ke MKK Law Firm itu. Oke, nah kan Kakak sebagai mahasiswa Atma Jaya saat itu yang magang di situ gitu kan. Apa sih yang Kakak dapetin selaku mahasiswa Atma gitu, dan
mulai terjun ke dunia kerja gitu kan pasti beda banget dulunya mahasiswa dan sekarang kakak waktu itu jadi anak magang gitu dan mulai masuk ke dunia kerja. Tantangan-tantangan apa aja sih yang kakak hadapin? Tantangan yang dihadapin adalah bagaimana kita survive dengan kantor yang isinya talented people. Saya itu sulitnya ya, challenge-nya di kantor hukum ya, karena mungkin saya di bidang hukum, itu hukum itu terus berubah. Tapi gimana caranya kita tetap bisa selalu relevan di setiap yang ada gitu. Nah itu memang sulitnya adalah kita harus bisa keep up sama peraturan-peraturan yang ada, rajin baca dan sebagainya. Terus kita juga lihat peers kita lihat senior kita. Pada saat itu senior saya kebanyakan lulusan dari Leiden, habis gitu ada yang Foreign Council, juga ada yang dari Harvard, terus gitu ada yang Managing Partner Pak Emir Kusumatmaja, beliau dari Berkeley University untuk S2-nya. Di situ saya jadi mikir, waduh kalau gua gini-gini aja, gua nggak bisa maju nih gitu. Jadi kita itu ketika kita melihat suatu tantangan atau ketakutan, kita cuma ada dua hal yang bisa kita lakukan. Kita mengalah atas dasar ketakutan itu kita nggak mau melangkah, atau kita ya udah kita terabas saja. Gitu. Ya puji Tuhan bantu saya, jadi saya pilih saya terabas aja, saya coba, saya cari S2 yang mana gitu. Dan kebetulan pada zaman itu ada program namanya beasiswa LPDP. Nah beasiswa LPDP ini dia diselenggarakan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan itu adalah institusi di bawah Kementerian Keuangan, di mana LPDP itu memberikan beasiswa kepada masyarakat umum, dan dia juga ada namanya beasiswa afirmasi. Beasiswa afirmasi itu beasiswa untuk daerah tertinggal, habis itu mungkin beasiswa untuk orang yang kurang mampu gitu. Terus juga ada beasiswa disabilitas, orang yang punya disabilitas dia juga bisa dapat beasiswa. Jadi melalui LPDP ini memang diusahakan semua orang memiliki edukasi yang baik gitu. Makanya dari awal LPDP berdiri sampai dengan 2023, pemerintah selalu menganggarkan anggaran, dan sampai detik ini sudah ada dana sekitar 130 triliun yang sudah diinvestasikan. Besar banget berarti ya, iya, dan dana tersebut itu diinvestasikan. Jadi misalnya di pasar, di obligasi, di surat utang negara seperti itu. Nanti bunganya dari 130 triliun itu bunganya dipakai buat beasiswa. Jadi namanya itu adalah konsep dana abadi. Dan itu pencetusnya pada zaman itu adalah Ibu Sri Mulyani. Gitu. Oke, berarti interesting banget. Berarti awal mulanya kakak jadi sebagai mahasiswa magang gitu ya, ngeliat banyak banget saingan-saingan gitu, dan gimana kakak bisa fight di situ gitu ya. Dan akhirnya kakak mau belajar lagi gitu, mau belajar S2 di luar negeri. Dan akhirnya kakak ketemu beasiswa tentang LPDP itu gitu. Nah tadi kakak udah ceritain tentang latar belakang LPDP itu apa, terus latar belakangnya gitu. Gimana sih kak awal mula kak tahu dan akhirnya kakak memberanikan apply untuk beasiswa LPDP itu sendiri? Karena kan itu luas banget kan kak, nasional satu Indonesia gitu. Dan gimana kakak bisa akhirnya keterima, dan gimana tuh kak perjuangannya? Perjuangannya tentu tidak mudah, karena kalau kita apply beasiswa, yang pasti kita harus mempersiapkan diri kita dulu. Khususnya apa? Bahasa Inggris. Kalau kita bicara mengenai bahasa Inggris, itu saya dulu untuk bisa mendapatkan standar kampus saya waktu itu, karena saya ambilnya business school, dan itu di Melbourne University. Kebetulan Melbourne University itu peringkat 1 di Australia, dan dia peringkat 30 dunia gitu. Itu TOEFL-nya cukup tinggi. Jadi waktu itu saya sampai ngulang 7 kali. Untuk tes TOEFL? Untuk tes TOEFL. Dan itu saya tes TOEFL-nya tes TOEFL official ya, bukan institutional TOEFL. Institutional TOEFL tuh yang paper based TOEFL. Tapi kalau saya itu IBT, internet based TOEFL. Sekali tes TOEFL IBT itu harganya 2 juta. Jadi pada saat itu saya baru kerja, gue harus spend duit 2 juta gitu. Sekali tes. That's a huge amount of money gitu. At the time ya. Jadi itu nggak gampang, ditambah lagi
apply beasiswa berusaha itu kan kita namanya berusaha kan bisa aja nggak dapat kan. Betul. Jadi kita juga harus siap mental kalau gitu misalnya nggak dapat gitu. Iya. Tapi mungkin ketakutan saya di karir tuh yang membuat saya jadi lebih maju gitu. Karena pada saat itu pada saat saya di tahun 2000, saya tuh kan keterima beasiswa kan 2015, kuliahnya 2016. Oh, oke. Waktu itu tahun 2014 ada anak magang di kantor saya di MKK itu. Dia dari UGM, lulusan terbaik UGM, gitu. Terus pada saat itu dia mau diangkat jadi junior lawyer. Dia lulusan UGM IPK 3,9. Lalu itu pernah jadi asisten dosen. Terus dia mau diangkat jadi junior lawyer, dia bilang, wah saya nggak bisa. Kenapa? Ya saya keterima di kampus S2 di mana? Di Cambridge University. Anak magang, saya tuh junior lawyer, anak magang saya itu keterima di Cambridge University. Kalau saya misalnya nggak berusaha, wah udah dikerempus saya. Maksudnya, ya maksudnya saya tahu teman-teman saya semuanya tuh baik gitu dan mereka sangat merangkul. Tapi kita jadinya tuh peer pressure, kita jadinya terangkat gitu. Nah dari situlah saya jadi ada semangat untuk itu gitu ya. Jadi akhirnya saya apply beasiswa dan puji Tuhan dari 12.000 peserta kurang lebih saya keterima salah satunya. Pada saat itu dalam negeri itu mungkin yang keterima sekitar 500-600an. Luar negeri itu sekitar 120 sampai 140. Jadi chance-nya tuh ya lumayan gitu. Dan apalagi saya orang hukum apply-nya S2 bisnis gitu. Dan terus di interview itu saya dihajar habis gitu. Karena interviewer ini kan dia memastikan ini nih uang negara nih yang mau dikasih gitu. Iya, betul. Kalau uang negara saya kasih, kalau misalnya orang yang nggak lulus gimana pertanggung jawabannya gitu. Uang negara itu kan diaudit BPK, jadi Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Jadi nggak bisa sembarangan. Tanggung jawabnya besar juga lagi ya. Dan besar gitu. Dan namanya uang APBN itu harus tepat sasaran. Kalau nggak tepat sasaran, itu jadi bumerang gitu. Jadi ya untungnya saya lulus gitu. Dan pada saat saya kuliah di Australia, waktu itu saya juga dapat kesempatan jadi ketua ikatan beasiswa di Melbourne gitu. Jadi saya juga banyak juga buat event di sana. Kami buat acara Indonesian Student Discussion Forum, forum student terbesar di Australia pada zaman itu ya. Dan itu melibatkan semua orang dari seluruh kota di Australia untuk terutama warga negara Indonesia ya, untuk sharing kayak TED Talk gitu terkait dengan apa program mereka untuk Indonesia gitu. Itu quite successful saya bilang. Saya itu salah satu hal yang memorable. Dan karena acara itu saya waktu pas lulus di Melbourne University saya dapat award namanya Leadership Community Award. Dari Melbourne University. Gitu. Berarti awalnya tantangannya dari kakak sempat gagal tes TOEFL dulu gitu ya. Awalnya sempat gagal tapi kakak nggak nyerah ya. Walaupun waktu itu saat itu mahal juga, lumayan 2 jutaan sekali tes. Kakak 7 kali tes tadi ya. 7 kali tes sempat gagal, dan tes yang ke-7 atau tes yang ke-8 tuh kak yang berhasil? Tes yang ke-7. Oh, tes yang ke-7 akhirnya berhasil dan kakak bisa apply beasiswa LPDP dan akhirnya ke Melbourne University tadi ya. Salah satu universitas terbaik di Australia. Gitu. Dan kakak studi selama 2 tahun berarti ya katanya, sampai 2018 akhir graduation. 2019 balik kerja. Akhirnya for good di Indonesia, terus kerja di sini gitu. Itu perjuangan yang keras banget ya kak, dari awalnya kakak ke pressure juga lihat anak magang yang keterima di Cambridge University gitu, dan kakak ngerasa saya sebagai junior lawyer jangan sampai kalah nih gitu ya. Dan akhirnya itu yang nge-push kakak untuk apply beasiswa S2 di luar negeri gitu ya kak. Nah akhirnya puji Tuhan keterima, bahkan bukan cuma sebagai penerima beasiswa doang, tapi kakak juga tadi sebagai ketua ikatan alumni di Australia sana ya kak. Iya, dan sekarang kakak udah sebagai BOD ikatan alumni LPDP nasional ya kak. Bisa diceritain nggak kak awal mula kakak sebelumnya jadi penerima beasiswa dan sekarang bisa jadi BOD LPDP? Mungkin saya luruskan ya, mungkin bukan BOD LPDP tapi untuk alumni BOD Ikatan Alumni LPDP. Memang itu juga hal yang nggak pernah saya bayangin ya.
Karena sebenarnya saya juga sama anggota BOD yang lain baru kenal pada saat itu. Jadi tahun 2022 itu adalah election. Jadi ada pemilihan ketua Ikatan Alumni LPDP. Oh gitu. LPDP itu total ada ribuan penerima beasiswa. Pada saat itu ada teman saya sama-sama di Melbourne University namanya Aryo. Beliau itu sekarang senior manager di KPMG. Beliau mengajak saya karena kebetulan saya dulu ketua Ikatan Alumni ketua penerima beasiswa di Melbourne. Dia minta saya untuk jadi bantu pemilihan. Jadi ada satu kandidat namanya Leo gitu. Nah Leo ini dia mau calonkan jadi ketua, saya diajak sebagai tim sesnya gitu. Ya memang nggak gampang karena medannya berbeda. Karena LPDP ini kalau saya lihat secara demografis ya, mungkin jumlah anak yang lulusan negeri itu lebih banyak. Sekolah negeri swasta, daripada sekolah swasta, universitas swasta S1-nya. Jadi benar kulturnya beda. Aryo sendiri itu anak ITB. Gitu. Jadi saya harus tahu caranya mereka kayak gimana. Saya dengan berbagai macam skill saya untuk bantu mereka. Secara database, saya bisa melakukan social media marketing tuh saya punya skillnya. Gitu. Jadi karena saya orangnya suka belajar hal baru ya. Jadi kalau eksperimen tuh saya tahu social media marketing apa semuanya tuh saya tahu. Saya bantu itu untuk branding dan sebagainya. Dan singkat cerita, Leo menang, terpilih dengan 1.000 sekian suara. Dan itu termasuk pemilu Ikatan Alumni yang pesertanya sangat banyak dan votingnya sangat terbesar. Dan akhirnya terpilih Dan di situ saya diajak untuk menjadi direktur di bidang pengembangan organisasi, di mana tugas saya itu adalah melakukan pendataan untuk database, buat event terkait dengan leadership, kepemimpinan dan sebagainya. Oke, jadi awal mulanya kakak sebagai tim sesnya doang berarti ya? Iya. Terus akhirnya ditarik jadi BOD-nya gitu. Oh, interesting banget ya kak, awalnya cuma jadi kayak untuk membantu temen doang sebenarnya. Padahal saya tuh waktu itu nggak ada kepikiran saya minta jabatan atau gimana. Nggak ada, itu sama sekali. Tapi karena kebetulan kita tuh nggak akan pernah tahu ya. Betul. Saya misalnya ketemu sama siapa A, B, ketemu sama Pak Kotot, ketemu sama Angel atau apa, kita nggak tahu in the future kita akan ada apa. Betul. Gitu. Kadang-kadang kita, jadi gini kalau saya lihat ya, misalnya karena kebetulan ini Unika Atmaja ini Katolik ya, basisnya kita itu diciptakan di dunia ini kan memang udah diberikan resource yang ada ya. Betul. Terus diminta untuk beranak cuculah dan kelolalah dunia ini. Kurang lebih seperti itu. Itu sebenarnya itu maknanya itu sangat dalam. Artinya apa? Dunia apa yang ada di dalam diri kita itu semua udah ada di depan mata kita. Tinggal kita mau nanya. Kadang-kadang kita mau minta tolong, kita mau ngomong sama orang aja udah takut ditolak. Kita ngomongin udah sungkan gitu. Padahal sebenarnya tuh berkat tuh udah ada di sini gitu. Sayangnya Tuhan tuh nggak pernah bilangin, itu berkatmu, ambil. Tuhan nggak pernah bilang kayak gitu. Cuman itu tapi itu memang learning by doing ya. Saya ngomong kayak gini bukan berarti apa yang saya omongin itu 100% benar gitu. Tapi saya bicara seperti ini setidaknya orang bisa melihat dari sudut pandang saya mengenai kehidupan saya itu bagaimana saya melihat kehidupan gitu. Dimana bukan berarti cara pandang saya itu adalah 100% benar ya, enggak juga gitu. Tapi memang sejauh yang saya pandang ya memang begitu adanya. Gitu. Jadi sebenarnya gimana cara kita memanfaatkan peluang yang ada gitu ya, peluang yang di depan mata, gimana cara kita lakuin dengan sebaik bisa yang kita lakukan gitu ya. Peluang di depan mata, nah masalahnya kita melihat nggak itu ada peluang apa enggak. Kadang-kadang kita ada peluang tapi kita nggak sadar itu peluang apa enggak. Itu juga problem itu. Jadi sebenarnya banyak yang bisa dieksplor gitu. Cuman nggak semua orang mungkin punya willingness atau courage atau keberanian atau mungkin ada keraguan dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya manusia itu cuma ada dua, yang tercerahkan dan belum tercerahkan. Jadi kalau udah tercerahkan tuh pasti udah tau lah kasak-kusuknya tuh gimana gitu. Saya gitu, simpel itu.
Oke, interesting banget ya, dari tadinya awalnya kakak latar belakangnya SD, SMP, SMA-nya di Malang ya kak? Iya. Sebelumnya di Malang, terus akhirnya kuliah di Jakarta, masuk ke Atmajaya yang sebelumnya sempat ada ditolak dulu gitu ya. Sebelumnya belum diterima dan akhirnya puji Tuhan bisa masuk walaupun di periode terakhir, tapi kakak akhirnya bisa masuk ke Atmajaya gitu. Dan akhirnya kakak bisa intern di MKK Law Firm yang saat itu law firm cukup besar bahkan sampai sekarang gitu ya kak. Dan akhirnya kakak puji Tuhan keterima beasiswa di luar negeri gitu. Dan itu juga perjuangannya cukup panjang, dari tadi kakak tes TOEFL ceritain tes 7 kali dan akhirnya baru bisa berhasil gitu. Dan sampai sekarang kakak bisa jadi senior lawyer juga di MKK, dan itu semua perjuangan-perjuangan yang kakak dari dulu gitu ya. Dan gimana tadi kakak juga mention tentang gimana caranya kita ngelihat peluang yang di depan mata terus kita lakuin dengan sebaik mungkin gitu ya kak. Dan kakak ada nggak sih tips and tricks, dan mungkin penonton yang sekarang sebagai mahasiswa juga gitu, atau mungkin yang bakal jadi mahasiswa gitu, mau kuliah tapi gimana ya, belum ada dananya gitu, pengen cari beasiswa gitu. Dan ada nggak sih kak tips and trick gimana caranya buat kita tuh memberanikan diri gitu? Karena kan tadi awalnya kakak sempat walaupun gagal tapi kakak tetap fight terus gitu. Gimana caranya supaya mahasiswa-mahasiswa itu punya spirit seperti Kak Andika gitu? Oke. Mungkin yang pertama adalah kita harus meletakkan ego diri kita dulu. Untuk bisa kita coba semua opportunity, itu yang paling penting itu adalah ego. Ego itu harus kita tanggalkan. Karena kadang-kadang orang malu Dengan kita merasa malu itu kita berarti ada ego. Benar. Kita nggak berani nyoba gitu. Dan kita harus berani jujur sama diri kita sendiri. Kalau kita memang di dalam kondisi yang tidak baik. Karena banyak orang yang juga mungkin they are not being true to themselves gitu. Itu tuh hal yang bahaya, karena itu bisa menjadi death trap. Death trap itu apa? Itu jadi suatu perangkap. Jadi orang yang susah dinasehatin atau apa itu kan dia punya mindset kayak kaku, nggak mau jalan itu. Hidup tuh fluid, like a water. Jadi buat teman-teman yang mau apply, mau coba beasiswa, kalian jangan terpaku beasiswa LPDP. Itu karena kebetulan aja saya apply beasiswa LPDP. Betul. Di luar tuh ada Fulbright, ada Australia Award, ada Stunet, ada beasiswa Asian Development Bank, ada beasiswa lain, beasiswa based on campus. Dan kalian juga jangan terlalu idealis. Bisa jadi apa yang Anda inginkan tuh bukan yang sebenarnya seharusnya untuk Anda gitu. Kalian harus bisa mengakses itu. Kurang lebihnya gimana? Oke, saya mau masuk misalnya kampus A, ternyata nggak bisa nih. Kalian harus punya term waktu, misalnya 6 bulan, setahun, misalnya udah nggak bisa, saya coba kampus yang lain. Atau saya coba beasiswa yang lain gitu. Jangan terlalu terpaku sama satu titik gitu. Karena kalau kalian terpaku sama titik, artinya kalian menutup opsi-opsi yang lain gitu. Dan harus punya berani mencoba. Dan kalau misalnya kalian gagal dan memang kekurangan, kalian harus bisa berani mengakui, oh memang bahasa Inggris gua jelek, memang gua apply-nya telat gitu. Memang yang saya omongin ini agak harsh atau kasar ya, tapi lebih baik saya bicara jujur tapi benar daripada saya buat-buat cuma buat nyeneng-nyenengin, ngenyem-ngenyemi orang supaya ya tenang kok, aman kok. Enggak, dunia nyata itu enggak kayak gitu. Iya. Kita yang harus punya daya fight, tapi kita daya fightnya apa? Bukan sikut kanan sikut kiri, tapi kita santun, kita berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, kita kerja sama seperti itu. Jadi nggak perang gitu. Gitu. Kalau perang ya costly juga, kita dimusuhin orang gitu. Ya terserah sih, mungkin tiap orang punya cara pandangnya masing-masing, tapi itu stance saya. Oke, gitu. berarti itu pesan dari Kak Andika sendiri gitu ya, gimana cara kita harus sadar juga nih, jangan malu-malu gitu ya, pengen tapi nggak ada usaha kan sama aja bohong gitu ya Kak. Jadi gimana caranya kita jujur sama diri kita sendiri bahwa kita harus nih lanjut studi, dan juga kita harus keep fighting juga gitu ya Kak, dan juga ngelihat opsi-opsi di depan mata gitu. Thank you banget Kak buat pesannya, tadi Kakak udah sharing dari awal sampai akhir, Kakak bisa sekarang jadi senior lawyer, dan juga dengan latar belakang penerima beasiswa LPDP, dan sekarang juga pengurus juga ya Kak untuk alumni penerima LPDP gitu. Dan tadi Kakak juga udah kasih pesan-pesan buat para pemirsa dan juga para mahasiswa-mahasiswa yang telah mendengarkan, dan juga mungkin buat para alumni yang sekarang punya anak-anaknya yang mulai akan menjadi mahasiswa. Tadi pesan dari Kak Andika bagus sekali, gimana cara kita fight kalau mau menerima sesuatu itu kita harus berjuang juga gitu ya Kak. Oke, thank you banget Kak, dan semoga bisa menjadi pesan yang baik juga. Amin. Terima kasih banyak juga untuk Perluni Unika Atmajaya atas kesempatan yang diberikan ya, dan juga Mbak Angel ya yang sudah memberikan kesempatan saya untuk di podcast ini gitu. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat
menginspirasi, dan tidak ada satu kata pun yang saya ingin buat orang itu untuk down gitu. Saya cuma pengen apa yang saya keluarkan ini, apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih sebelumnya. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan berkat. Terima kasih. Thank you Kak Andika untuk Sama-sama. waktunya. Sama-sama.